tetap dalam hadirat Tuhan. Barusan saya disuruh Tuhan naik untuk memberitahu ini. Saya melihat waktu sebelum naik ke atas ada satu orang tulang belakangnya seperti S, tapi nggak sampai S total, agak miring sedikit, ada sedikit sklerosis atau apa. Mana orangnya? Angkat tangan. Saya doakan dari sini saja. Anda didiagnosa begitu, tulangnya ada sedikit miring. Tuhan mau luruskan tulang Anda sekarang. Ini orangnya ada di sini. Where are you? Angkat tangannya aja di tempat. Jangan malu. Saya doakan di sini. Itu orangnya di sebelah sana. Maju aja deh. Kalau nggak malu, nggak usah malu ya. Anda kan mau disembuhkan Tuhan. Kasih tepuk tangan tuh dia. Saya maju lebih awal. Tadi sebenarnya belum waktunya maju. Saya nggak peduli karena kalau Tuhan sudah suruh. Ya, ini Anda. Sini, maju sini. Kembali ke dokter setelah saya tumpang tangan. Dokter yang akan meneguhkan bahwa mujizat telah terjadi pada Anda. Ulurkan tanganmu ke depan. I speak healing in Jesus' name. I speak miracle in Jesus' name. Dear Holy Spirit, come. Oh, Anda akan, bahkan Tuhan berikan kepadanya suatu, bisa merasakan bahwa tulangnya mulai bergerak saat ini. Tulangnya mulai bergerak. Oh, bersyukur sama Tuhan. Angkat tanganmu, saudariku, angkat tanganmu dan bersyukur Tuhan sedang memperbaiki tulangmu. Dalam nama Yesus Kristus. Something is happening. Something is happening. Terima kasih Tuhan. Ada rahang kiri seseorang agak miring begini dari nggak tahu sejak kapan, tapi seperti ada bengkaknya ke sini. Tuhan mau luruskan itu. Mana orangnya? Turunkan tanganmu dulu. Orangnya ke sini kalau ada. Saya lihat kirinya seperti terangkat seperti nggak level gitu. Mana orangnya? Rahang kirinya. Saya lihat ini barusan. If that's you, angkat tanganmu. Saya mau doakan. Entah bengkak atau apa saya tidak tahu. Kirinya sebelah sini rahangnya. Kalau itu Anda bangun sini dulu, ke sini. Kalau Tuhan bilang jangan khotbah, belum khotbah dulu, saya nggak khotbah. Oke, kita ikut aja. Anda merasakan sesuatu tadi, Anda merasakan apa? Lihat, Anda rasa apa tadi barusan? Nggak apa-apa nih, apa? Saya memang bengkak sudah bengkok sudah sejak saya kecil. Oke. Dan di usia saya memang susah untuk kembali karena memang tulang sudah mulai. Nah, itu jagoannya Tuhan. Kalau susah itu Tuhan justru akan lakukan. Tadi waktu kita berdoa Anda merasa sesuatu di tubuh Anda, saya diberitahu Tuhan tulangmu bergerak. Rasain sih tulang saya yang bawah, yang bengkoknya paling besar. Itu kerasa apa tadi? Kayak geser gitu ya. Oh, haleluya. Ya? Anda kembali ke dokter? Ya, you will. Dan nanti beritahu saya. Nggak tahu gimana caranya kontak saya. Pokoknya beritahu. Nanti kan kabar burung pasti sampai ke telinga saya. God bless you. Kasih tepuk tangan untuk saudara kita. Haleluya. Terima kasih. Kembali. Percayalah Anda kembali ke tempat duduk Anda tidak sama lagi. Karena Tuhan sudah melakukan mujizat. Tinggal tunggu. Tinggal nanti tunggu konfirmasi dari dokter. Kasih tepuk tangan untuk Yesus. Rahang tadi mana orangnya? I don't know what's the problem with you. Tadi ada rahang sebelah kiri. Saya tahu Anda di sini. Jangan malu kalau itu Anda. Oh, terima kasih Tuhan. Sejauh langit. Nyanyikan lagu ini. Dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oke Tuhan, paham Tuhan. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita
Orang Indonesia seringkali budaya malu, jadi kadang-kadang malu-malu. Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah salah. Nah, ada satu orang lagi yang Tuhan nyatakan, oh ternyata pulang ke tempat duduknya, saya kira mau ke depan. Ada satu orang, usia Anda bukan orang muda, Anda entah dengan adik perempuan Anda atau ciciknya perempuan, saya tidak tahu, pokoknya with your sister, itu yang Tuhan katakan pada saya. Anda tidak ngomong-ngomongan dan bertahun-tahunan. Tuhan suruh Anda mengampuni, suruh Anda mulai baikan. Anda yang ambil inisiatif untuk bisa kontak saudaramu, untuk bisa ketemu atau apa. Orangnya ada di sini, jangan malu. Hari ini adalah hari pembebasanmu. Where are you? Di mana orangnya? Anda dengan sister Anda dan tidak bicara tahunan, alias orang Surabaya kata siwaan. Where are you? Di mana? Jangan malu. Yang ini agak susah. Ini bukan penyakit. Ini penyakit hati. Kepahitan. Mana orangnya? Saya doakan untuk terjadi pembebasan saat ini. Cepat angkat tangan kalau itu Anda. Cepat angkat tangan kalau itu Anda. Mana orangnya? Ayo, jangan malu. Ada di sini orangnya. Ini namanya karunia hikmat marifat. Tuhan kalau melakukan ini sebelum khotbah berarti Tuhan mau singkirkan dulu batu-batu sandungannya. Umat Tuhan mau dilayani terlebih dahulu sebelum diberikan pengajaran. Ada orangnya di sini, cepat angkat tangan. Saya mau doakan agar Anda terbebas dan terjadi pemulihan di keluarga Anda besar-besaran. Tuhan akan memakai Anda sebagai benih itu untuk mentransformasi keluargamu. Where are you? Maju ke sini. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Berapa tahun tak ngomong-ngomongan? Udah lupa saking lamanya. Anda yang mulai dan kontak. Dan Anda yang mulai layani keluarga terjadi pemulihan besar. Ulurkan tanganmu ke depan sini. Oh Tuhan yang memulihkan segala sesuatu. Angkat. Saya melihat seperti satu batu di dalam jiwamu. Persis di antara perut dan dada di sini. Ada satu batu besar yang Tuhan angkat. Aku menggantikan hatimu yang berbatu-batu dengan hati yang baru. Aku angkat akar kepahitan yang sudah bertahun-tahun dengan sekali doa. Mulai hari ini engkau punya belas kasihan pada keluargamu. Engkau akan dipakai sebagai benih untuk mereka. Dalam nama Yesus Kristus, batu itu terangkat sekarang oleh penumpangan tangan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ramakapataka syanana matakapaya syanana matakapaya syanana. Ramakapataka, mari kita berbahasa lidah berdoa. Ini hari pembebasan. Ramaya mataya syanana matakapaya syanana matakapaya bara matakaya syanana. Terimalah kasih dari Yesus. Terimalah kasih dari Yesus. Terimalah kasih dari Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Jadikan dia mulai hari ini hamba Tuhan bagi keluarganya. Hamba menubuatkan terjadi pemulihan. Air mata yang jatuh dari matamu ke pipimu ini adalah air mata sukacita, air mata profesi nubuatan. Keluargamu satu persatu, saya melihat keluarga Anda besar datang ke gereja sama-sama. Seperti tertawa bergandeng tangan. Tuhan memulihkan keluargamu seperti belum pernah terjadi luka di antara Anda semuanya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. God bless you. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, oh, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku.
sukacitaku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan yang hidup. Haleluya. Tuhan, urapi kami, ya Tuhan, dengan urapan pengajaran. Ajar kami bertumbuh dalam firman, bukan hanya dalam roh dan kuasa. Ajar kami berkembang dalam pemahaman. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Bekerjalah ya Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom semua. Senang berjumpa Anda. Terima kasih doa-doanya. Pelayanan maupun pameran di Malaysia berjalan dengan lancar dan sukses besar untuk kemuliaan Tuhan. Laporan kemenangan menyusul. Nanti lain kali saya ketemu Anda lagi, saya akan tayangkan di sini karena belum jadi. Ya. Sepanjang hari ini ibadah yang terakhir pukul 7. Saya menyampaikan firman Tuhan babak terakhir serian tentara, prajurit, atlet, dan petani. Kita masuk ke babak terakhir yaitu petani. Dan we're gonna have fun. Dan Anda yang ketinggalan salah satu aja dari ibadah di seri ini, baik minggu ini maupun minggu-minggu sebelumnya, pastikan Anda dapatkan di Pustaka Raja Wali CD atau DVD-nya. So saya suruh ngajar lagi apa yang saya ajarkan dengan cara yang sama susah. Contohnya pagi ini, saya kasih subtema pagi ini musim dan waktu, di mana saya jelaskan perbedaan musim dari satu orang Kristen dengan orang Kristen yang lainnya. Ada orang Kristen yang sudah di musim menuai harus hati-hati, tetap harus menabur, kalau nggak gitu nggak ada tuayan akan datang. Tapi ada banyak di antara kita masih baby step. Dalam pekerjaan contohnya, kita masih di musim menabur. Kita belum bisa melihat panen raya. Jangan minder saudara, Anda berada di level itu nikmati. Dan taburlah dengan benar, panenmu akan datang. Rumah tangga juga sama, keluarga, jangan nabur yang salah. Nah kebaktian pertama saya jelaskan itu, dituntun sama Roh Kudus bicara tentang hati Bapak menjadi ayah. Jadi kalau saya adalah, kalau Anda adalah istri seseorang, Anda kado yang terbaik minggu ini yang Anda bisa berikan pada dia, suamimu adalah suamimu mendengar khotbahku tadi pagi. Karena Anda yang diuntungkan nanti. Kalau Anda adalah ayah atau pria, ini untuk kebaikan Anda sendiri, kebahagiaan Anda, tergantung kebahagiaan keluarga. Anda perlu dengarkan. Kebaktian 2, saya sampaikan tentang membajak, menabur, menuai. Di sana saya panjang lebar jelaskan bahwa tidak masalah dengan benihnya, benih firman selalu murni dan mulia. Tapi hati orang itu beda-beda. Ada yang berbatu-batu tanahnya, urusan dulu belum selesai. Ada yang sekarang cari perkara, urusan sekarang, keinginan dan hawa nafsu duniawi. Gimana itu mencekik firman, padahal Tuhan itu mau memakai Anda loh. Cuman kalau Anda keras hati, banyak orang itu gini, dia berbatu-batu dulu baru bersemak duri. Paham maksud saya? Biasanya orang itu kalau ditabur firman, dia bertumbuh 30-60 kali ganda, belum 100, tapi karena ada masa lalu tidak bisa ngampuni seseorang, maka dia terjerat dalam perkara dosa sekarang yang tidak ada hubungannya dengan pengampunan kepada orang itu. Nah saya jelaskan gimana caranya membajak itu. Kalau enggak, suatu hari telat saudara. Hati Anda sudah kacau. Pernah lihat nggak taman yang tidak pernah dipelihara? Saya dulu, zaman saya bujangan, rumah saya besar waktu saya sekolah. Dibelikan papa mama di sana. Itu taman kalau enggak dipelihara. Pernah sekali saya tidak mau pakai jasa tukang kebun. Karena saya kira kita anak cowok 3 kan bisa berkebun sendiri. Pernah coba berkebun sendiri, pangkas daun rumput-rumput itu susah sekali. Baru 2 minggu, 3 minggu saya lihat rumah saya sudah seperti semak belukar halaman depan belakangnya. Pernah lihat taman tidak dipelihara? Jelek saudara, sarang berbagai macam hewan-hewan yang tidak kita sukai. Nah, saya ajarkan di sana membajak itu perlu, menabur itu gampang, menuai tidak perlu berkeringat sama sekali, itu mujizat. Nah saya jelaskan di kebaktian 3, di pukul 4 tadi, hikmat dan kekuatan seorang petani, di mana saya ajarkan dengan jelas bahwa seorang petani itu visionaris, bagaimana kita bisa meniru sifat-sifat seorang petani untuk iman kita sendiri. Nah saya jelaskan, ini ada beberapa, ini ayat-ayatnya yang saya, dan kenapa orang Kristen harus berbuah lebat. Orang Kristen yang suam-suam kuku itu sudah terkutuk, padahal dia belum mengalami kutukan. Karena ketika Anda tidak berbuah, maka Anda juga tidak akan menghasilkan biji atau benih untuk masa depan Anda. Ini akan jadi lingkaran setan, saya jelaskan di kebaktian 3. Ranting-ranting apa aja, cabang-cabang, carang-carang apa dalam hidup kita yang di luar kehendak Allah yang harus dipangkas. Kita harus tegas. Ya saya tidak bisa jelaskan lagi, please Anda beli CD atau DVD-nya. Untuk diri Anda sendiri, untuk kebaikan, untuk investasi ilahi dalam kehidupan Anda. Kebaktian ini,
Saya kasih subtema judulnya, kitalah benih itu. Saya nggak bicara tentang petaninya, sekarang saya bicara tentang benihnya. Oke? Ini kalau sinetron langsung Anda ke episode terakhir. Pastikan Anda dengar sebelumnya, tapi saya percaya setiap firman secara terpisah pasti firman tersendiri untuk kita. Tapi kalau Anda sambungkan dengan yang lainnya, betapa indahnya Anda dapat gambar lengkapnya. Mari kita baca dulu ayat-ayat emasnya yang menjadi ayat-ayat uniform atau ayat seragam yang dari sana kita beranjak menjelaskan ketiga profesi ini dalam iman kita. Kita lihat sekarang 2 Timotius pasal 2 ayat 1-7. Pastikan Anda mengambil catatan. Anda catat semuanya. Pastikan juga Anda kalau nggak pakai catatan atau pena, Anda bisa catat di smartphone Anda. Pastikan bukan untuk Instagraman. Oke? 2 Timotius 2 ayat 1-7 panggilan untuk ikut menderita. Kita baca ayat-ayat emasnya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Semoga Anda tidak lupa ya yang saya ajarkan tentang prajurit. Di minggu pertama saya ajarkan ini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Waktu saya ajarkan soal atlet, semoga Anda catat. Karena khotbah seperti ini, Anda perlu ulang-ulang lagi memamah biak, keluarin lagi, ditelan lagi, supaya mendapatkan sebanyak mungkin aplikasi sehari-hari dari Tuhan. Firman ini efeknya luar biasa. Kalau Anda betul-betul merenungkannya siang dan malam, Anda pasti berhasil dalam apapun yang Anda lakukan. Ayat 6. Ini intisari daripada pengajaran sepanjang hari ini. Seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani itu bekerja keras, saudara. Itu kelebihan seorang petani. Mana ada petani yang tangannya mulus seperti Miss Universe? Mana ada seorang petani, pria, ya, yang tangannya tidak kapalan. Secara rohani, tangan kita harus kasar. Secara jasmani, tangan kita bisa mulus. Yang perempuan bisa pakai warna di kukunya. Secara rohani, kita tidak boleh pakai kutek. Setiap kita harus bekerja di ladang Tuhan. Ya. Nah, petani itu bekerja keras. Karena dia tahu panen raya menantinya. Dan dia mau menikmati hasil jeripayanya. Bukan menabur saja. Dia mau menuai apa yang dia tanam. Itu petani. Ya, panjang lebar di kebaktian sebelumnya saya jelaskan. Seorang petani itu tahu apa yang harus dia tabur. Lebih tahu dari orang Kristen mau apa. Di sini kelemahan kita. Banyak orang Kristen tidak punya goal dalam hidup ini. Goal yang besar mungkin kita nggak punya, goal kecil pun tidak miliki. Kalau ditanya mengapa menikah, tidak punya goal untuk bahagia. Menikah hanya karena jatuh cinta. Sayang kan kalau cintanya pergi juga lah pernikahan itu. Orang kerja juga sama, yang penting pokoknya bisa bayar tagihan. Anda tidak punya goal yang lebih mulia. Di sini, kalau Anda tanya petani, mau tanam apa? Mereka langsung tahu. Mau tanam jagung atau singkong, ubi, atau padi. Tidak ada di antara mereka yang untung-untungan, kita lihat deh nanti keluar apa ya apa. Nggak ada begitu. Petani itu sengaja, terencana, orang Kristen, kalau bisa, karena itu jangan pernah hina profesi ini sebagai orang-orang yang di dunia pertanian adalah orang-orang yang tidak lulus sekolah, atau orang-orang yang tidak sekolah tinggi. Oh salah, banyak orang mahasiswa hari ini perguruan tinggi aja nggak tahu mau jadi apa. Petani udah tahu dia mau tandur apa. Kalah. Orang Kristen yang tidak berencana telah untuk gagal hidupnya. Do you have any goal in your life? Do you have a goal? If you don't, belajar dari petani ini. Mereka punya tujuan. Ya, dia mau menikmati hasil usahanya. Ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saya berdoa lewat khotbah saya, pengertian Anda bertambah. Apa maksudnya orang Kristen disuruh jadi seperti prajurit, seperti atlet, dan seperti petani. Mari kita sekarang kupas habis. Ini penghabisan daripada seri ini. Untuk bisa Anda mengerti kenapa Tuhan ingin kita mengerti dunia petani dan menerapkannya untuk hidup kita. Pertama-tama, ketahuilah bahwa kita adalah benih itu sendiri. Nah, ada ayat-ayat tambahan yang nanti muncul di depan. Anda catat aja ayatnya di mana. Menghemat waktu tidak dibuka di Alkitab Anda. Nanti Anda bisa buka di rumah. Matius 13, ayat 37 dan 38. Coba kita lihat dulu
Apa maksudnya dengan kitalah benih itu? Matius 13 ayat 37 berkata, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia atau Yesus Kristus. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, Anda dan saya. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Luar biasa. Bukan hanya kita diajari untuk memiliki sifat seperti seorang petani. Lewat ayat ini kita diajarkan, kalau petani menaburkan benih yang adalah tanaman, kita adalah petaninya, kita juga adalah benihnya. Yang pertama kita taburkan adalah diri sendiri. Paham maksud saya Bapak Ibu? Perbedaan antara petani jasmani dan petani rohani di sini. Kalau petani jasmani beli bibitnya, beli bibit atau beli benihnya itu mahal, itu modal. Di tangan mereka ada benih jagung, ada benih padi. Lalu mereka taburkan. Kalau secara rohani, bukan hanya demikian, menabur iya, tapi kita menabur diri sendiri dulu. Kitalah benihnya. Itulah sebabnya Tuhan mengendaki ketika kita datang ke gereja, kita bukan hanya menabur uang alias persembahan. Tuhan mau hidup kita, bukan uang kita. Itulah sebabnya seorang petani rohani, dia gak bisa hanya kasih ministry, bisa khotbah, bisa nyanyi, itu nomor 2. Kita harus terlebih dahulu memberi diri. Bahkan kalau diri kita gak beres, kita harus bereskan dulu, tinggalkan pelayanan kita. Bukan tidak bertanggung jawab, tapi bicara sama pemimpin dulu. Aku rasa aku ada sesuatu hal yang perlu dibereskan. Itu bukan skorsing namanya, itu tahu diri. Tinggalkan dulu persembahanmu, berbaikan dengan saudaramu. Seperti yang tadi, mulai bicara dengan cicinya atau adiknya, dengan saudaranya. Bereskan itu dulu, baru persembahanmu kuterima. Baik itu dalam bentuk uang, ministry, atau dana. Atau apalah, bahkan doa. Tuhan bahkan bilang tentang laki-laki. Kalau kamu sembayang, pastikan kamu jangan kasar dengan istrimu. Supaya tanganmu ketika terangkat adalah tangan kudus dan doamu tidak terhalang karena perlakuanmu kepada pasanganmu. Lihat, kitalah benih itu. Yang Tuhan inginkan itu hidup kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Itu kan persembahan diri. Sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. Sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah kau Tuhan, baru menyembah. Ku sembah kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Karena itulah Rasul Paulus juga ajarkan kalau kita mau memberi persembahan contohnya, kita harus memberi diri dulu. Persembahan hidupmu maka persembahanmu pun berkenan. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Bahkan perpuluhan, hari ini kan kita deklarasi perpuluhan. Perpuluhan tidak boleh menjadi tempat cuci uang. Gue tipu uang orang lain dan itu menjadi praktek bisnisku. Lalu aku bawa datang 10% ke dalam rumah Tuhan berharap supaya semua dihalalkan. Kayak pengampunan gitu loh, pengampunan pajak ada, ini pengampunan uang. Tuhan tidak dalam bisnis cuci uang. Tuhan mau cuci hidupmu, kenapa praktek gitu melulu? Selesaikan dulu. Datangmu ke gereja tidak menyelesaikan masalah. Itulah sebabnya kita gak mau jadi gereja yang pura-pura menyelesaikan masalah. Kalau saya mau selesaikan masalah, saya mandikan Anda dengan firman yang murni kayak gini. Ngomong terus terang sama Anda. Saya tidak akan bobokkan Anda lalebay, membuat Anda feel good secara religius. Merasa enak secara religius, keluar. Anda seperti mendapatkan pembelaan seorang hamba Tuhan. Untuk terus hidup dalam dosa. Sorry, not in this house. Tidak di rumah ini. Saya akan terus tanda kutip kritiki area itu. Dengan pisau pangkas memangkas terus. Yohanes 15, carang-carang yang tidak berbuah akan saya selalu serang. Dalam hidupmu maupun dalam hidupku. Amin Bapak Ibu. Kitalah benih itu. Jadi jangan pernah pakai ministry sebagai kedok. Nggak boleh pasang topeng di dalam gereja. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Nah kita harus mengerti kitalah benih itu. Matius 13 ayat 37 dan 38 yang kita baca tadi itu luar biasa. Coba kita baca lagi Yohanes 12 ayat 24. Saya buktikan bahwa kitalah benih itu. Lalu aplikasinya apa bagi kita? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja.
Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini bicara tentang obedience, saudara. Ketaatan, mati daging. Mati daging. Dari sini kita tahu kitalah biji gandum itu yang jatuh ke dalam tanah. Kitalah yang harus mati, bukan jasmani. Jangan mati dulu, tugasmu masih banyak menantimu. Tapi kita harus mati kepada diri sendiri. Baru biji itu bisa bertumbuh, menghasilkan banyak buah. Karena itu Tuhan menghendaki untuk kita tahu, kita sadar bahwa kitalah benih itu. Atau Tuhan bilang benih ilahi, kita seringkali asosiasikan itu dengan keturunan. Suami istri baru menikah, pasangan baru, kita tumpangi tangan dan berkata, Tuhan beri benih ilahi. Ya betul juga, nggak salah. Benih ilahi itu anak-anak yang diberikan dalam sebuah pernikahan kudus. Tapi tahukah Anda, benih ilahi juga bicara tentang anak-anak Kristus di dunia ini. Saya kasih contoh nih, saya kasih contoh di dalam politik aja ya. Saya bukan, untungnya kita ini di Surabaya bukan di DKI. Kalau di DKI saya ngomong gini kurang pas rasanya. Karena seolah-olah saya izinkan gereja ikut politik praktis. Tapi di sini kan kita KTP Surabaya. Jadi nggak bisa voting untuk gubernur Jakarta. Tapi contoh ya, Bapak Ahok. Bapak Ahok. Itu seolah-olah Tuhan taruh benihnya di dalam dunia kancah politik Indonesia. Bangkitnya pun unik ya. Saya tidak merekomendasi apa-apa di sini, toh nggak ada relevannya buat kita. Kita tidak bisa voting, tidak bisa memberi suara. Saya kasih contoh. Ketika Tuhan pasang seorang Ahok di dalam sebuah politik, kita orang Kristen harus sadar bahwa Tuhan bukan menanam seorang Chinese, seorang Tionghoa. Karena kalau Tuhan bicara tentang benih, karena Alkitab tadi yang kita baca di Matius 13, 37, 38, benih itu adalah anak-anak Tuhan. Lalang itu anak-anak setan. Tuhan itu kepingin menanam benih di mana-mana di dunia ini. Masalahnya benihnya nggak siap atau nggak kudus. Kenapa banyak orang Kristen yang kejar-kejar promosi? Nggak usah, Tuhan yang bingung soal itu, jangan Anda. Kenapa banyak orang Kristen kejar-kejar mau kaya? Tuhan yang berkebutuhan pasang benih yang benar, benih ilahi. Seperti pasang suami istri yang menikah kepingin punya keturunan. Tuhan kepingin keturunannya yang berada di semua gunung dunia termasuk di bidang bisnis marketplace usaha. Anda tidak usah kejar jadi kaya. Anda kejar jadi murni aja, Anda dipilih Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ada banyak perabotan. Yang memurnikan dirinya yang dipakai untuk perkara mulia, yang tidak jadi perkara biasa. Bapak Ibu Saudara, benih yang Tuhan pilih tidak tergantung ras, usia, dan juga tidak tergantung warna kulitnya. Jadi ketika Tuhan kirim misionaris dulu, zaman dulu, contohnya saya tahu seorang misionaris dari Amerika ditanam Tuhan di Afrika. Saya kenal. Itu bukan Tuhan kirim orang Amerika ke Afrika, tapi Tuhan kirim benihnya ke Afrika. Saya bahkan tahu ada orang Chinese, Dr. Allen contohnya yang saya muridkan. Seorang dokter baru ketemu presiden kemarin. Dia langsung kirim fotonya lagi dengan presiden, dengan Perdana Menteri, dia ketemuan. Dapat penghargaan, di sini ada kembang besar, ada pita. Pastor thank you. Dan sebagainya, saya berkata I'm proud of you. Tuhan kirim benihnya ke istana. Pastor Ian bersama-sama ketemu. Waktu presiden Taiwan yang lama, dia yang adakan Bible study dengan presiden. Padahal dia anak muda, pelayanan youth. Tuhan bukan kirim orang usia belia untuk layani presiden di taraf itu. Tuhan kirim benihnya. Kalau orang tua tidak ada yang mampu, tidak ada yang mau, orang tua tidak ada yang murni lakukan itu, Tuhan pilih orang muda. Benih dipilih berdasar hati dan kesiapan. Bukan dipilih berdasar usia, ras, dan warna kulit. Dan Tuhan berkepentingan pasang benihnya di mana-mana. Dia mau menaburkan di mana-mana. Itu yang Tuhan inginkan dari Adam ketika dia berkata, beranak cuculah, itu bukan secara biologi, tapi secara pendidikan. Didiklah anakmu dengan benar, Tuhan nanti akan pasangkan mereka di masyarakat dengan tepat. Anda tidak usah bingung penempatan, itu urusan Tuhan. Anda bingung kualitas, Anda kalau mau bingung aja, persiapkan kualitas benihmu, yaitu kualitas hidupmu. Tuhan yang akan tempatkan, saudaraku. Ya, bayangin, Dr. Allen dibawa Tuhan ke Afrika, ke Johannesburg. Saya bilang bukan Tuhan kirim Taiwanis ke Afrika, Tuhan kirim benihnya.
Ahok kembali lagi ke situ. Tuhan tanam dia. Mungkin dia bukan pilihan pertama. Untuk menanam dia itu harus menerobos banyak barikade. Barikade agama, barikade usia mungkin dianggap lebih mudah, barikade warna kulitnya. Tapi Tuhan taruh, justru orang gitu harus kita doakan. Supaya jangan benih itu berubah kadarnya. Karena manusia bisa berubah, saudara. Kita melihat bangkitnya fenomena. Nggak masuk akal. Saya nggak tahu nanti pemilihan gubernur gimana. Kita harus doakan. Harus doakan orang-orang seperti itu. Kita tahu orang-orang ini mengerjakan perubahan. Mengadakan perbedaan. Mengadakan perubahan. Mengerjakan sesuatu yang berbeda. Kita harus doakan kalau mereka anak-anak Tuhan. Benih itu, ladang itu dunia. Benih itu adalah anak-anakku. Luar biasa. We have to pray for people like this. Supaya jangan mereka jatuh. Supaya jangan mereka sombong. Supaya jangan mereka gegabah. Bapak, Ibu, Saudara, kita adalah benih semua kita. Termasuk saya. Saya berdoa agar saya itu benih di Surabaya. Saya benih di Indonesia. Saya dibawa pulang dari Kanada. Tuhan bawa saya ke sini untuk jadi biji. Untuk menjadi benih. Kita semua adalah benih di komunitas kita. Yang Anda harus kejar. Harusnya bukan berkatnya. Yang Anda harus kejar, haruslah tujuannya. Berkatnya akan ditambahkan. Apa maksudnya? Tuhan carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Cari tujuannya. Aim for the sun and you might land on the moon. Itu pepatah yang saya keluar sendiri, gak ngutip mana-mana. Silakan dikutip, masukkan ke sosial media, silakan monggo, gak apa-apa. But when you aim for the moon, you might probably just stay on earth. Kalau Anda targetkan bulan, mungkin Anda di dunia aja, tetap di bumi, tidak kemana-mana makan terang bulan. Orang Bandung katakan martabak. Tapi kalau Anda targetkan matahari, Anda kemungkinan akan seperti orang pertama yang menginjakkan kakinya di bulan, tidak sanggup ke matahari. Bapak Ibu, if you really want to aim for the purpose, and you might end up just being a blessing. A great blessing. Kalau Anda betul-betul menargetkan tujuannya, Anda akan berakhir menjadi berkat buat banyak orang, berkat yang besar. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda cari berkat, kemungkinan Anda sampai kapanpun gigit jari dan menunggu-nunggu berkat itu datang dan tidak pernah kunjung datang mengetuk pintumu. Kitalah benih itu. Coba katakan kanan kininya. Anda lah benihnya. Oleh karena itu lihat Amsal 11 ayat 25 mulai masuk ke kepada hal-hal yang praktis. Amsal 11:25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, lihat kata ini, ia sendiri, kayak benih atau biji yang jatuh ke tanah dan mati. Ia sendiri akan diberi minum. Dari ayat 25 kita tahu, bahwa kitalah berkat Tuhan itu. Anda tidak perlu punya banyak berkat. Anda hanya perlu punya komitmen menjadi berkat. Berkat akan mengalir. Saya selalu punya keyakinan, tangan orang yang tidak pernah menggenggam akan dialiri berkat terus untuk disalurkan. Sambil dia sendiri makan dari berkat itu. Orang yang begini, tak akan pernah dapat berkat lebih daripada genggaman, daripada berkat yang dia bisa genggam dengan dua tangannya. Usaha menjaring angin, kata pengkhotbah. Saya selalu berkata pada Tuhan, jadikan aku saluran. Baik itu urapan, hikmat. Tahukah? Setelah saya selesai khotbahkan semua hikmat ini, saya dapat hikmat baru. Detik saya belum doa berkat sekarang, saya dapat khotbah-khotbah yang baru. Tapi kalau saya simpan ini malu, takut salah, takut khotbah tidak bagus, tidak akan pernah dapat pewahyuan yang baru, yang lama pun akan basi. Akan basi secepat itu. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan berkat finansil. Atau pujian. Kalau Anda ingin dipuji, pujilah orang. Kalau Anda ingin menjadi happy, buat orang lain happy. Itu maksudnya, siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. Kalau Anda mau diberkati, buatlah orang lain diberkati. If you want to be blessed, bless others. If you want to be happy, make others happy. If you want to be rich, make others rich. Kalau Anda mau kaya, jadikan orang lain kaya. You see? Itu kuncinya. Because you and I can never outgive God. Just give yourself to God. Itu kalau saya ngomongnya dengan cepat seperti nge-rap. You cannot outgive God. Just give yourself to God. Yeah man. Check it out.
You cannot outgive God. Anda dan saya tidak bisa melebihi Tuhan dalam hal memberi. Apapun yang kau beri, Tuhan tidak pernah berutang denganmu. Berilah dirimu. Engkau akan memperoleh jauh lebih daripada yang dirimu sendiri dengan kekuatanmu dan hikmatmu bisa capai dalam hidup ini. Oh, amazing. You cannot outgive God. Whatever it is. Saya tidak hanya ngomong finansil. Berkat finansil itu berkat yang paling murah. Perhatian contohnya. Kenapa Anda tidak pernah merasa happy dalam pernikahanmu? Karena dalam pernikahan Anda hanya menuntut diperhatikan, disenangkan. Hanya menuntut untuk dipahami dan dimengerti. Cobalah belajar mengerti dan memahami. Anda pun akan semakin dimengerti. Cobalah Anda belajar memperhatikan, Anda pun akan diperhatikan. Kalau suami Anda buta, betul-betul tidak mau memperhatikan Anda, nanti Anda akan mendapatkan perhatian Tuhan secara langsung. Kenapa ada orang-orang tertentu tidak pernah merasa dirinya cukup? Karena dia menakarkan dirinya dengan dirinya sendiri. Dan setiap kali dia dicukupkan, lalu tiba-tiba muncul kemauan yang baru sama sekali. Dan dia nggak puas lagi. Tapi kalau Anda melihat diri Anda sendiri, tidak dari kacamata sendiri, tapi dalam hubungan dengan Tuhan dan orang. Ketika Anda mencukupkan orang lain, Anda pun puas melihat mereka bahagia. Oh my goodness, Anda memiliki sebuah sukacita yang dunia tidak bisa tawarkan. Anda melihat, wow, Anda tidak mengambil kredit atau mencuri kemuliaan. Anda bisa berkata, wow, terima kasih Tuhan memakai aku. Orang itu mendapatkan pertolongan. Anda merasa kepuasan sampai Anda lupa kepuasan Anda sendiri. Karena kepuasan ini lebih. You want to be happy? Buat komitmen, make other people happy. Gak percaya? Kalau Anda tidak mau happy, gampang. Keluar, bentak orang. Anda pasti dibentak kembali. Kalau nggak ditinju sama dia. Dua-dua nggak happy. Belum lagi kalau Anda bentak orang, segalanya langsung hati Anda jadi deg-deg-dukan. Adrenalin dan zat racun yang di dalam dirimu yang mengandung stres dan depresi itu muncul semuanya. Nggak usah orang itu balas. Anda pulang pasti nggak bahagia. Anda jantungan rasanya. Pernahkah Anda marah sampai gemetaran? Nggak happy kan? Kalau orang itu balas, Anda pasti tidak happy. Anda justru jadi semakin dendam, semakin tidak terima. Tapi kalau orang itu nggak balas, Anda juga tidak happy. Karena Anda jadi malu sekali. Anda jadi merasa guilty. Kalau Anda tidak merasa guilty, ada orang yang memang hatinya kapalan. Pulang, Anda akan semakin mencoba membenarkan diri dengan mengeraskan hati. Biarin. Biar tahu rasa, Anda akan Anda akan menciptakan sebuah sistem gimana untuk membenarkan diri Anda dan semakin Anda terpuruk dalam kelonelian atau kesendirian. You don't want to be happy? Gampang. Make others unhappy. Anda pun tak akan happy. You want to be blessed? Make others blessed. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang dimaksud dengan benih jatuh ke tanah. Itu yang dimaksudkan dengan memberi minum, diri sendiri diberi minum. Kitalah benih itu. Karena itu hati-hatilah kelakuanmu di masyarakat. Bukan hanya Kristus melihatmu. Jiwamu melihatmu sendiri. Jiwamu adalah cerminmu. Anda tidak bisa tipu. Ini dia. Ini luar biasa. Kitalah benih itu. Lalu sekarang saya mulai masuk kepada hal-hal yang lain. Mazmur 92 ayat 14. Salah satu hal kita sebagai benih yang Tuhan ingin tanamkan kita adalah di dalam rumahnya. Mazmur 92 ayat 14 munculkan di depan. Saya percaya the first place that God wants to plant us as a seed is in a good local church. Salah satu tempat atau tempat pertama yang Tuhan ingin tanamkan kita sebagai benih ilahinya adalah gereja, sebuah gereja lokal yang baik. Tidak ada yang sempurna, yang baik. Setelah itu Tuhan pasti akan tanamkan kita dalam vocation, dalam profesi kita, dalam pekerjaan kita, dan juga dalam ministry atau dalam pelayanan untuk menyusul kemudian. Saya selalu punya saran kepada orang-orang yang mau pindah kota, baik untuk sekolah, contohnya anak-anak muda atau keluar negeri. Saya selalu beritahu, first thing first, setelah kamu dapat tempat kosmu, tahu semuanya, hal pertama yang Anda harus riset dulu, Anda harus cari dulu sebelum bahkan mendarat di sana adalah carilah sebuah gereja lokal. Karena rencana Tuhan tidak pernah jauh dari rumahnya dalam hidupan Anda.
cari dulu sebuah gereja lokal. Ketika Anda sudah dapat gereja lokal itu, tertanamlah di situ, nanti segala sesuatu tertanam di hidupmu. Ya, jodoh apa segalanya nanti bermunculan sendiri kalau mereka memang belum punya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, Mazmur 92 ayat 14, akan bertunas di pelataran Allah kita. Ditanam dulu, bertunas kemudian. Oke. Termasuk bagi orang yang pulang dari luar negeri kalau Anda tahu, selalu Anda ingatkan, saya selalu punya saran yang sama bagi orang-orang yang kembali pulang. Ke Surabaya, kemana, ke kota asal mereka, atau mereka setelah keluar negeri, balik sini, saya beritahu jangan buang-buang waktu, Anda pulang kembali ke Indonesia, kalau itu keluar dari sekolah di luar negeri, atau kalau Anda kembali kampung, Palangkaraya contohnya, atau kembali ke mana, nggak tahu dari luar kota mana Anda sekolah ke Surabaya, kuliah, Anda kembali ke situ, semoga gereja Mawar Sharon sudah ada di sana cabangnya, kalau nggak ada, cari sebuah gereja yang baik, restu kami beserta denganmu. Datang itu langsung, cari gereja, tertanam di sana. Ya, jangan kecewa sama manusia. Ada nyamuk mau cium saya. Selalu cari itu dulu, lalu semuanya akan bertunas di hidupmu. Saya sarankan kepada orang-orang yang pulang, teman-teman dari luar negeri yang kembali pulang ke sini, saya bilang pertama, find a good church. The Mawar Sharon welcomes you. Setelah itu segera minggu pertama langsung cari kerja kalau memang bukan mau kerja dengan papa mama. Langsung. Cepat tanam dirimu. Jangan jadi orang yang gentayangan. Tuhan itu tidak pernah memberkati orang yang tidak punya domisili rohani. God will not bless you. Amin Bapak Ibu. Mazmur 92 tadi yang kita baca jelas tertulis bahwa kalau kita benih, kita perlu rumah. Kalau kita benih, kita perlu tanah. Kita perlu community ilahi atau komunitas rohani. Dan gereja lokal itu penting sekali. Nah kalau Anda sekarang sudah di gereja Mawar Sharon, dan kalau Anda bukan dari gereja Mawar Sharon, Anda berkunjung malam ini dengarkan firman ini, di gereja di mana Anda berada, dengar baik-baik, jangan sia-siakan keberadaanmu di sana. Seraplah dan berbuahlah. Jangan serap saja, tidak berbuah, namanya benalu, itu benalu namanya. Seraplah dulu dan berbuahlah, itu baru carang atau ranting yang baik atau anak. Jangan sia-siakan keberadaan di gereja itu. Jangan hanya datang. Adopsilah visinya. Taruh di dada. Bertumbuhlah, ada urapan korporat yang akan turun dalam hidupmu menjadi urapan pribadimu. Jadilah betul putra-putri bagi visi. Jangan hanya jadi jemaat biasa. Bapak Ibu yang belum ikut MSJ, cepat ikut supaya di sana tahu prinsip-prinsip rohani kita. Anda yang belum ber-CG, connect group, Anda bisa tanya di bawah, gampang lah. Orang kalau sudah nggak tahan menahan kencing, nggak ada pengumuman WC-nya di mana, dia bisa ketemu. Orang kalau tahu sudah ada mau, pasti Tuhan buka jalan. Nggak usah ada Servolution, nggak usah ada CG counter, connect group, cell group, kelompok kecil. Kalau Anda dengar firman ini, Anda tahu Anda sudah nggak tahan lagi, Anda mau bertumbuh, pasti Anda cari kanan kiri, tanya 3-4 orang, salah tanya 1 orang, ternyata cleaning service nggak tahu CG di mana. Anda tanya orang ketiga, keempat, pasti ketemu. Orang kalau ada mau, kepingin tahu jalan di mana restoran yang dia dambakan, dia bisa tanya berapa orang jualan di jalanan kaki 5, tanya tukang parkir, dia bisa ketemu. Tidak ada alasan lah, gereja nggak perlu bahkan bangun resepsionis. Kalau Anda tahu ini, Anda akan cari di mana CG terdekat, Anda akan ketemu dengan orang yang tepat. Di sini juga nggak dirahasiakan kok petugas-petugasnya. Minimal Anda tanya salah satu yang berjas hari ini, mereka pasti arahkan. Tertanamlah, jangan sia-siakan keberadaanmu di sebuah gereja. Beradalah di pusat, bukan hanya di gereja pusat, di pusat tanah itu. Seraplah yang terbaik, get the best seats in the house. Dapatkan kursi terbaik di sebuah gereja, di gereja itu. Kursi terbaik bukanlah bicara tentang lokasi kursi di mana dalam gedung ibadah, tapi kursi visi. Jadi dapatkan lokasi yang terbaik, tertanamlah di situ. Amin Bapak Ibu. Saya nggak perlu beritahu nanti jalannya gimana, ini itu, nggak usah deh. Nggak usah. Pasti kalau Anda diberkati firman ini, Anda pasti akan melangkah. 1 Korintus 3 ayat 9. Kenapa kita harus dibentuk di rumah Tuhan? Karena tujuan Tuhan bukan memberkatimu secara materi, itu bukan itu dulu. Lihat ayat ini. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kata Paulus. Kamu adalah ladang Allah.
Bangunan Allah. Luar biasa, perhatikan saya. Kamu adalah ladang Allah. Jadi prioritasnya, coba saya pakai bahasa Inggris dulu. The top priority is who you can become, not what you can do. Priority is who you become, not what you can do in the house of the Lord, in His presence. Prioritas sesungguhnya bukan apa yang bisa Anda lakukan, tapi pribadi apa. Tapi menjadi pribadi yang Tuhan inginkan, bukan melakukan sesuatu untuk Dia. Matius 4 ayat 19 buka dulu, saya jelaskan kepada Anda. Kenapa perlu dalam komunitas tidak ada satu orang pun bisa jadi lone ranger, tidak ada satu orang pun bisa bertumbuh sendirian? Mengapa kita perlu jadi komunitas? Dan saya katakan ini kepada orang-orang yang sudah datang ke gereja tiap minggu, untuk tidak puas hanya cuma datang doang. Anda mesti terlibat pelayanan. Pelayanan itu tidak sama dengan harus di depan, ini terbatas. Pelayanan itu dengan rendah hati mengabdi. Mengabdi harus ada. Contohnya di gereja kita ini going somewhere. Kita ini betul-betul gereja yang punya nafas hidup ingin mengubah dunia dan memenangkan jiwa. Sudahkah engkau mengabdi dengan itu atau hanya jadi jemaat biasa yang hanya datang? Sayang saudara, Anda buang-buang waktumu yang berharga dalam hidupmu. Buang masa mudamu seperti itu. Saya jelaskan tidak ada orang yang bisa bertumbuh sendiri. Karena Tuhan rindu Anda dibentuk. Jangan drop out, jangan DO, jangan WO. Ya, jangan Anda drop out dan jangan Anda kalah sebelum melangkah. 1 Korintus 3:9 tadi sudah kita baca, sekarang Matius 4 ayat 19 saya baca dulu. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Nah itu kan seperti diajak ke gereja. Dan kamu akan kujadikan menjala manusia. Perhatikan dia gak berkata dan kamu akan menjala manusia. Dia tidak berkata pakai kata kerja kamu akan menjala manusia. Dia berkata kamu akan kujadikan. Prioritasnya adalah menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Bukan melakukan sesuatu untuk dia. Coba saya pakai bahasa Inggris dulu. Ya. Begini kira-kira bunyinya. I will cause you to become, susah. I will cause you to become someone in me so that you can do something for me. Nangkep? I will cause you to become someone in me first before you can actually do something for me. Itu benih. Aku akan menjadikanmu seorang pribadi di dalam aku dulu sebelum kamu bisa melakukan sesuatu untuk diriku. Aku ingin menjadikanmu seorang pribadi yang kuingini. Baru setelah itu engkau bisa melakukan sesuatu untuk diriku. Banyak orang kan enggak, maunya melakukan sesuatu dulu, karena itu di dalam bahasa Inggrisnya bagus. Manusia, di dalam bahasa Inggrisnya itu human being, bukan human doing. Sebelum kita bisa melakukan apa-apa sebagai bayi, hanya bisa buang kotoran, hanya bisa gumoh. Setiap anak kecil kan gitu, selalu diangkat punggungnya, bahkan belum bisa menegakkan kepala, pok pundaknya sampai supaya susu yang diminum tidak tumpah. Betul kan? Ingat masa-masa yang punya anaknya waktu masih bayi? Saya ingat 3 kali. Sebelum bisa melakukan apa-apa, mereka sudah disebut manusia. Bahkan ketika janin di sini jangan digugurkan, sudah ada detak jantungnya. Anda gugurkan, Anda sudah membunuh sebuah nyawa. Seorang pribadi. Sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, Tuhan sudah menyebut mereka being. Kata being itu bagus, being itu menjadi, doing itu melakukan. Anda sudah jadi manusia sebelum bisa melakukan yang manusia bisa lakukan. Menulis, menggambar, berbicara. Tuhan bilang sini sama Petrus, ikut aku, agenda pertamaku bukan kamu melakukan sesuatu. Agenda pertamaku adalah kamu akan kubentuk menjadi pribadi yang kuingini. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Baru setelah itu kamu akan menjala manusia. Bahkan sebelum Petrus menjala manusia, dia sudah dijadikan penjala manusia. Enggak percaya?
untuk menjadi penjala manusia itu nggak gampang. Kita akan membuat kesalahan. Jadi Petrus ditegur sama Tuhan, hai kamu setan, enyahlah. Nggak tersinggung tuh. Dia siap untuk menjala manusia yang penuh dengan kata-kata yang kasar. Tuhan latih dia menter dengan semuanya itu. Dia jadi dulu, baru laku. Kalau bahasa Jawanya dia jadi dulu baru melaku. Amin Bapak Ibu. Mengapa kita perlu komunitas? Anda bisa bawa Alkitab, dengar khotbah di rumah. Saya tahu. Anda bisa dengar puji-pujian, sekarang ada banyak. Zaman dulu ada iPod apa segalanya, sekarang semakin gampang menyembah di rumah. Ada berbagai macam app-app yang baru, yang tinggal gampang. Saya pun pakai salah satu. Saya buat playlistnya untuk worship, untuk oldies, untuk yang lagu-lagu lama yang saya suka cari. Gampang jadi satu playlist, gampang tinggal style sekali. Dia shuffle sendiri, saya bisa menyembah selama 1 jam dengan dibantu alat elektronik itu. Tapi nothing can replace human beings in your life. Tidak ada yang bisa menggantikan manusia di hidupmu. Anda perlu terlibat, Anda perlu interaksi, Anda perlu digesek, Anda perlu untuk dibentuk, Anda perlu dipertajam, Anda perlu bekerja sama. Itulah rencana Allah. Hanya dengan demikian Anda akan menjadi penjala manusia. Itulah sebabnya benih itu perlu community. Tidak ada benih yang berkata, hahaha, aku benih, aku lahir baru, Kristus dalamku. Ya, coba ambil benih, taruh di udara. Tumbuh nggak jadi tanaman? Benih ada kehidupan. Yes, saya tidak ragu, tidak sangkali. Tapi sebelum benih itu ditanam, tak terjadi pertumbuhan. Bukan benih yang hidup yang kau miliki yang bisa bertumbuh. Tapi benih yang actually, yang sesungguhnya Anda tanam, itulah yang akan menghasilkan kehidupan. Dengan buah-buah, bahkan carang-carangnya menjadi tempat bersandar banyak burung. Banyak orang Kristen hanyalah benih nganggur. Anda tertanam. Anda datang ke gereja pun tidak tentu tertanam kalau Anda cuma datang dan benalu. Jangan pernah membenarkan diri dengan persembahan yang kau kasih. Emangnya kita ini pengamen? Coba bayangkan, kalau orang yang berpikir dia hanya datang ke gereja, nggak perlu terlibat apa-apa, asal dia kasih persembahan sudah impas, tersinggung loh kita. Berarti Anda semua nyanyi tadi dianggap pengamen, dikasih tips, don't do it. Orang Jepang aja tersinggung zaman dulu kalau Anda kasih tips, mereka nggak mau. Sekarang mungkin lagi resesi. Orang Jepang nggak ada tips-tipsan. Saya khotbah gini, terus saya ambil topi gitu, topi orang magic itu. Ayo, emang saya jualan obat? Berapa Anda bisa bayar untuk cita-cita yang telah kutinggalkan demi melayanimu? Anda bisa bayar dengan recehanmu. Biar itu 10 miliar, hidupku bisa menghasilkan lebih dari 10 miliar jikalau aku tidak ada di sini. How do you pay me for this one sermon? Jangan pernah kira persembahanmu impas, aku bebas tugas. No, God wants your life. Surrender. Tuhan mau hidupmu. Serahkan. Persembahan bukan tujuannya untuk itu. Kalau Anda hanya ada orang datang sini hanya memberi persembahan, kiranya sudah cukup. No. Kalau begitu jangan bawa ke sini persembahannya. Jangan menyinggung Tuhan. Jangan menyinggung kami. Do not offend God and do not offend us. Nangkep ini, visinya lebih tinggi dari sekedar itu. Pahami itu. God wants your life. Tuhan mau hidupmu, Bapak Ibu. Ini yang dimaksudkan dengan prioritasnya adalah itu. I want to cause you to become someone in me before you can actually do something for me. Jangan di-bypass. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan mau ajarkan selama kita dalam community? Ini target Tuhan, saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan pelan-pelan presentasi hidup Anda sendiri. Lihat Yesaya 1:19. Tuhan sedang mengajari kita untuk menjadi seorang bejana yang willing and obedient. Yang mau dan taat. Jika kamu menurut dan mau mendengar,
maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Artinya jikalau kamu mau menjadi biji yang menurut dan mau mendengar, maka kamu akan berbuah dan menghasilkan yang baik dari negeri itu. Jikalau kamu menurut dan mau mendengar, dalam bahasa Inggris dikatakan, if you are willing and obedient. Kalau kita bersama-sama bergesekan, kalau kita dibentuk Bapak Ibu Saudara, tujuannya bukan untuk saling menghancurkan. Tujuannya bukan supaya untuk kita saling menyalahkan. Tujuannya bukan untuk menang-menangan. Ketika kita dibentuk, Tuhan sedang membentuk dua pihak, semua pihak. Agar masing-masing pihak menjadi more willing, more humble, more obedient. God never blesses a quitter. Tuhan tidak pernah memberkati orang yang quit. Tuhan selalu mencapai targetnya dan dia mau target ini jangan ditawar. Setiap kita, semua pihak yang bersangkutan ketika dibentuk untuk menjadi orang yang lebih bersedia, lebih rendah hati dan menjadi orang yang lebih taat. Yesaya 1:19. Katakan amin. Ya. Matius 17 ayat 20 munculkan di sini, kita adalah benih. Ini satu lagi yang saya tunjukkan kepada Anda bahwa bukan benih itu yang membuat pertumbuhan, tapi menanamnya dan mati di tanah, baru terjadi pertumbuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Lihat, perhatikan saya, iman itu tidak berguna sampai Anda gunakan. Matikan dulu ayatnya. Bukan iman segede apa yang kau miliki yang bisa membuatmu bertumbuh. Alkitab tidak pernah berkata, jikalau imanmu besar, engkau bisa berkata kepada gunung itu beranjaklah, dia akan taat padamu. Bukan. Tapi dia berkata, iman gak usah besar. Asal yang kecil yang kau tanamkan, pasti jadi sesuatu. It is not the faith that you possess that make you grow or do great things. It is the faith that you plant that will make you grow and do great things. Bukan iman yang kau miliki. Berapa orang merasa-rasa iman. Mau disuruh doain orang, aku belum merasa iman. Mau doa dulu, imannya mulai mantap. Yang dimaksudnya bukan iman berarti percaya diri. Itu feeling. Iman never, tidak pernah sebuah feeling. Bukan imanmu segede apapun kau rasakan di dalam hidupmu yang bisa membuatmu bertumbuh dan melakukan sesuatu. Tapi iman yang kau tanamkan. Itulah sebabnya iman itu percuma tanpa perbuatan dia mati. Gak peduli Anda merasakan kasih sebesar apapun juga di dadamu. Sampai nangis-nangis sampai ingusan. Sebelum kau berkata I'm sorry atau I forgive you atau aku mengampunimu kepada seseorang yang memang bersangkutan denganmu. Atau bersengketa denganmu. Maka kasihmu itu tak berguna. Tong kosong nyaring bunyinya. Feeling saja. Ada sebuah lagu zaman dulu, feeling, nothing more than feeling. Let me tell you, there is something more than feeling called doing. Melakukan, bukan merasakan. Gak peduli saya merasakan gimana. Kalau saya tidak berbuat, perasaanku itu mati. Kasihmu tak akan menolongmu, tak akan mengubah hidupmu. Sebelum kau berkata kepada seseorang, I love you, dan itu bukan pacarmu, itu mungkin musuhmu. Itu mungkin adalah seseorang yang menyakitimu. Atau itu mungkin adalah istri yang selama ini tidak pernah Anda hargai. Pokoknya yang penting kita sudah menikah, ya sudah tahulah gue cinta sama kamu. Kalau enggak mana ada anak-anak kita. Enggak begitu, sebelum Anda berubah dan lembut dengan pasanganmu. Dan teman waris hidupmu. Dan berkata, I love you. Bukan kepada temanmu yang tapi mesra. Bukan dengan selingkuhanmu. Itu dosa. Kepada suami, kepada istri sahmu kau katakan, I love you. Sebelum itu terjadi, kasihmu tak akan mengubah rumah tanggamu. Sebelum menjadi satu benih yang kau tanam langsung ke telinga. Diimplan di sana, I love you baby. Mulai hari ini mari kita kembali memandang segala sesuatu dengan kacamata yang benar. Feeling nomor 2. You actually have to do it. Melakukan sesuatu. Iman yang ditanam itu perbuatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Baru bisa memindahkan gunung. Kita lihat Amsal 11 ayat 24. Anda diberkati Tuhan ini? Anda belajar sesuatu?
Jadi gini ya, mulai hari ini jangan hidup dengan perasaan. Bener nih, mari kita latih. Saya juga ingatkan diri sendiri. Suka nggak suka, saya telah belajar. Setiap hari gua suka nggak suka doa, pingin nggak pingin doa, saya doa. Karena saya ikut perasaan, pasti banyak bolongnya. Baca Alkitab juga sama. Kadang-kadang sungguhan nggak kepingin baca. Bukan karena saya itu punya masalah dengan Tuhan, daging saya juga dagingnya. Rasanya itu, bangun tidur itu, kepingin cek dulu itu message di handphone. Ayo, di sini yang kepingin cek adalah berapa likes di Instagram. Iya kan? I hear you. Atau kadang-kadang kita sih pinginnya hal-hal yang lain, baca Alkitab boring, bosan. Saya nggak peduli. Saya bisa ikut feeling saya, nggak dapat sesuatu, atau saya melakukan sesuatu, feeling saya nyusul. Lu mau ikut nyusul, nggak nyusul, gua tinggal lu. Bilang gitu sama feeling sendiri. Saya pasti dapat sesuatu, karena obedience, karena ketaatan saya. Sedikit nyerempet lagi ke tentara, bukan? Tentara disuruh bangun jam 3, suruh mandi 3 menit, di air dingin gitu, di hawa yang dingin, lalu suruh push up, lari-lari tuh, dia emangnya pingin? Disiplin bro. Petani itu kerja keras. Kalau Anda tanya, kadang-kadang kepinginnya tidur, tapi dia harus nabur. I think firman-firman yang memanjakan perasaan terlalu banyak bersirkulasi di seluruh gereja. Firman seperti ini saya rasa tidak enak didengar, tapi sangat dibutuhkan. Kita tidak boleh dipimpin dengan perasaan. Komitmen. Mau tahu cincin yang di jari saya ini? Do you want to know what commitment is? Saya cinta istri saya cinta saya. Kami adalah cinta pertama, satu terhadap yang lainnya. Tetapi dalam hidup suami istri, semua orang di sini sudah menikah tahu, saya baru menikah 17 tahun. Pernikahan saya baru sweet 17. Tapi paling tidak bagi yang muda-mudi di sini yang lebih muda, pernikahan saya sudah tergolong lama. Tapi awas, jangan pernah panggil saya om. Saya siwa selamanya. You want to know what this is? Through thicks and thins. Ketika tebal dan tipis, apapun musimnya. Kadang-kadang di dalam kita bersama-sama, making a family, membesarkan keluarga, dan anak-anak yang semakin bertumbuh dewasa. Privacy pun kadang-kadang kurang bagi kami, sekalipun kami selalu mencari waktu untuk bisa privacy sendiri. Kadang-kadang yang namanya falling in love, comes and goes, datang dan pergi. Paham maksud saya? Bukan berarti I'm not madly in love atau saya tidak sungguh-sungguh sangat jatuh cinta dengan istri saya atau sebaliknya. Iya, tapi kadang-kadang perasaan itu pergi, gimana tidak? Ketika anak sakit contohnya 39, barusan anak saya yang kecil, sakit 39,5, membuat sesak di dada waktu itu terjadi. Mana mungkin ketika dia lagi di temp 39,5, muntah-muntah, baru kemarin terjadinya. Ya, Anda melihat anak saya sekarang di depan sini, kok sudah di sini ya kan? Nah itu anak pendeta, disembuhkan. Apakah Anda kira ketika terjadi muntah itu saya dan istri saya pegangin muntahnya berkata, nothing's gonna change my love for you. Atau, when I fall in love, it will be. Kalau saya begitu, enggak pas nada muntahnya, bisa muntah di ranjang. We don't feel love, kita enggak merasa cinta, kita tadahi muntah. Cincin ini berguna. Suatu hari saya mau membuat video. Kalau Anda tahu sekarang ada di YouTube juga ada, di Instagram juga ada, di Facebook, Twitter juga ada, yang saya membuat lukisan dengan cambuk itu. Anda mungkin pernah melihat. Itu kan saya pakai clay atau pakai seperti tanah liat. Di gambar di wujudnya Yesus Kristus, lalu saya cambuk 39 kali sampai cambuk itu putus di tangan saya. Itu yang enggak masuk di video itu, sampai setengah itu patah di tangan saya. Saking sungguh-sungguhnya mencambuk untuk membentuk bilur-bilur Yesus. Orang-orang tim kru yang berkata pada saya, tolong dicopot cincinnya. Kenapa? Nanti clay itu kalau kering di sini kan bersihinnya susah. Paham maksud saya? Saya bilang, no, I wanna stay married. Saya mau tetap status saya menikah, saya tidak copot. Bersihkannya susah, pelan-pelan. Apalagi kalau di sela-selanya cincin saya. You want to know what this is? Ini Tuhan ajarkan kepada saya. Cincin ini mengingatkan saya, when the feeling is gone, the commitment stays. Paham ini? Waktu feelingnya pergi, sewaktu-waktu komitmennya tinggal.
Orang Kristen harus hidup gitu sama Yesus Kristus. You feel like praying or not, Anda merasa kepingin doa atau tidak, kepingin memuji atau tidak, kepingin datang ke gereja atau tidak, justru ketika perasaannya pergi, pakai cincin rohanimu. Pasang di situ, Lukas 15 katakan, si bungsu sudah dikasih cincin itu. Komitmen, itu tinggal. Anda suka ngampuni orang, benci rasanya nggak kepingin untuk bisa mengasihi. Anda tetap kasih karena dia sudah mengasihimu, itu komitmen saudaraku. Jangan omong kosong. Iman itu tidak boleh hampa. Iman itu justru terbukti, harus dibuktikan ketika perasaannya tidak ada. Kita semua pakai cincin ini, married to Christ, menikah dengan Kristus. Jangan dicopot, bahkan kalau Anda harus membersihkannya lagi dan lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Selingkuh bukan pilihan. Pornografi, sekalipun Anda tidak menikah, Anda bujangan, bukan pilihan. Tubuhmu, baitnya Roh Kudus. Komitmen is komitmen. Anda merasa, saya merasa atau tidak merasa, Yesus sudah mati, sudah telat bro, sudah 2000 tahun yang lalu. Sudah terlambat. Terimalah sebagai fakta, jangan sebagai perasaan. Terimalah sebagai sejarah. Tuhan terima kasih. Harus hidup orang Kristen itu kayak gitu. Makanya ayatnya ada berkata gini, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh imannya, bukan oleh perasaan. Sekarang kita jadi mengerti. Itu maksudnya ketika the feeling is gone, the commitment is there. Amin Bapak Ibu Saudara. Nangkep ini ya? Nangkep gak ini? Iya, puji Tuhan ya. Kita lanjutin sedikit lagi, masih ada 3 ayat sederhana. Amsal 11 ayat 24. Di sini dimunculkan. Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ini ayat lucu sekali. Ini namanya ironi. Bahwa ada orang yang nyebar harta, tambah kaya. Ada yang pelit, tambah berkekurangan. Di sini kita diajarkan sebagai benih, bahwa benih yang kita tabur akan kembali. Saya sebut begini, a lifestyle of sowing or giving always precedes a lifestyle of blessing. Gaya hidup menabur atau memberi selalu mendahului gaya hidup diberkati. Saya ulang lagi, catat itu baik-baik. Gaya hidup memberi, menabur atau memberi selalu mendahului gaya hidup diberkati. Dari sini kita tahu, itulah gaya hidup seorang benih. Amsal 11 ayat 26. Munculkan ini. Ini ada satu rahasia iman. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat Tuhan turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Ini bukan jual beli, ini soal memberi. Siapa nahan gandum, mungkin dia merasa dia menahan gandum seperti janda Elisa. Bukan jandanya Elisa, janda di zaman Elisa. Ya, dia kan punya gandum sedikit minyak, disuruh masak, tapi disuruh makan Elisa dulu. Ya kan, ingat gak cerita itu? Disuruh makan dulu Elia. Minyak, lalu baru setelah itu Tuhan berikan minyak yang tidak pernah berhenti mengalir. Siapa menahan gandum, termasuk untuk alasan yang tepat sekalipun, contohnya kekurangan, ia dikutuki orang. Ia dikutuki, tapi berkat Tuhan turun kepada orang yang murah hati yang menjual gandumnya. Di sini ada sebuah gaya hidup seorang benih. Karena kita ini benih, kita sendiri benih, apalagi menabur benih itu sudah harus jadi gaya hidup kita. Give that which you need the most. Ini gaya hidup itu. Berikan dan bagikan. Taburkan apa yang kau paling butuhkan. Itu gaya hidup seorang benih. Jikalau Anda sangat butuh penerimaan, jangan menuntut penerimaan. Bagikan penerimaan, tunjukkan penerimaan. Ketika satu orang membutuhkan penerimaan yang saya lakukan dulu waktu saya jadi ketua youth group atau ketua muda-mudi, cuman berapa orang, 50, saya masih ingat waktu saya masih sekolah Alkitab, saya masih berada di Kanada, salah satu di antara mereka suka mengeluh soal penerimaan. Dia selalu merasa dirinya kurang diterima orang. Saya bilang, mari sama saya, hari Sabtu siang, saya suruh dia ikut sama saya ke Panti Jompo. Dia berkata, ngapain weekend ke Panti Jompo? Anak muda semuanya jalan-jalan, mainan, hangout. Anda bawa ke Panti Jompo, saya bilang, di Panti Jompo ini Tuhan mau sembuhkan kamu. Hah?
Mana bisa panti jompo sembuhkan kamu? Saya bawa dia ke situ. Saya tunjukkan dia kepada orang-orang yang tidak punya penerimaan, yang dibuang oleh anaknya ke panti jompo. Saya suruh dia peluki satu persatu. Saya bilang, peduli amat kalau dia nggak mau datang ke youth group saya. Yang datang ke saya, kalau nggak sembuh, mendingan pergi. Saya tidak bisa terima setengah. Saya suruh dia peluk satu-satu. Orang ketujuh, dia nangis berbes milih. Dan dia berkata, aku mengerti. Dia pulang, tak pernah mengeluh sepanjang sekolah di situ sampai saya meninggalkan Kanada. Dia tak pernah mengeluh penerimaan. Dia paling butuh penerimaan. Dia kasih penerimaan dan dia diterima oleh Tuhan. Give, orang yang memberi gandumnya yang diberkati. Apa yang Anda butuhkan, paling butuhkan? Give itu. Dunia kan lain. Apa yang kau butuhkan, pelitlah. Mintalah, tahanlah. Pertahankanlah. No. Barang siapa mempertahankan nyawanya, kehilangannya. Apa yang Anda butuhkan? Taburlah. Aneh ya? Bagaimana kita bisa memberi apa yang kita sendiri butuhkan? How can we give that which we need more? Kalau saya punya 100.000 rupiah, 100.000 rupiah, saya butuh 1 juta. Saya harusnya tahan 100.000 sampai saya dapat 900.000 ekstra. Perintah Tuhan beda. 100.000 yang saya punya. Kalau itu saya sangat butuh 900.000, saya taburkan 90.000. 10.000 untuk saya punya uang angkot pulang. Saya taburkan. Apa yang saya butuh lebih, saya taburkan. So 900.000 itu keluar dari kau mengutangi Tuhan. Tuhan akan bayarkan karena Tuhan tidak pernah hutang sama siapa-siapa. Pahami prinsip ini. It's called the spiritual law of giving. Ini luar biasa. Yang terakhir, 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya ulang lagi, dia yang menyediakan benih bagi penabur. Katakan benih bagi penabur. You see, God gives you the seed for you to sow. Bahkan apa yang kau tabur pun Tuhan yang akan supply itu. Tuhan tuh saking gak mau hutangnya sama kita. Bukannya Tuhan dipiutangi dulu lalu Tuhan bayar kemudian. Tapi bahkan ketika Tuhan berkata hutangi aku, dia yang menghutangimu, memiutangimu untuk bisa menghutangi dia. Paham maksud saya? Ini agak bingung. Kalau Anda gak mikir benar-benar akan susah untuk dicerna. Ya, pernah sekali, ini perkara sederhana, kalau saya cerita gini agak malu. Ya, saya gak suka untuk ceritakan pemberian-pemberian kami. Tapi istri saya belajar banyak dari dia. Istri saya itu orangnya sangat-sangat murah hati. Dan suatu hari saya masih ingat dia dapat voucher makan di sebuah tempat itu. Dia ada 2. Dia bagikan, dia kasih. Ini lucu sekali. Bagi kami toh juga nggak ada waktu makan-makan begitu yang fine dining, yang lama, yang 3 jam, yang segalanya. Wah dikasih, pokoknya makan aja di sana for free. Lalu kita itu kasihkan oleh istri saya ke orang lain. Biasanya saya nggak tahu gitu, tapi dia cerita karena ada satu cerita lucu. Nggak lucu sih, mulia. Waktu dia terjadi, dia bilang, tahu nggak, aku baru kasih itu. Istri saya biasanya nggak cerita-cerita kasih apa tuh nggak, ya sudah kami mau belajar di dalam lifestyle of giving. Jadi dia kasih. Belum tuh dikasih, masih di amplop mau dikirimin orang. Amplop datang baru, voucher dari restoran yang sama. Gimana tuh ini? Paham maksud saya? Kalau restorannya lain gitu saya bisa ngerti kebetulan. Mungkin kita bisa pas-paskan Tuhan sedang berbicara. Itu pas, plek sama 2 juga. Jadi kita punya 4. Kita belum menabur, baru keluar benihnya mau tabur gitu. Udah datang, disuplai. Jadi yang kau tabur itu anakku, bukan dari kamu. Aku yang pinjami kamu untuk pinjami aku. Ngerti maksud saya? Saya bilang gak usah gini lah Tuhan, ini cuma makan. Makan cuma enaknya di sini lalu dibuang besoknya. Tapi Tuhan tuh perhatikan. You see, Tuhan ajarkan kepada kami, saya sebagai pengajar umat, akulah yang memberimu benih untuk kau tabur. Bahkan itu bukan taburanmu. Aku yang pinjami untuk kau bisa pinjami aku. Allah itu ajaib. Tapi kadang-kadang pinjaman itu Tuhan izinkan datangnya agak telat. Saya pernah sekali di Brunei Darussalam, saya masih ingat. Kami baru mulai kerja, saya masih orang muda baru kerja kan masih amburadul, saya sendiri belum, saya sendiri kurang organize saat itu. Jadi intinya singkat cerita, saya datang ke sana, lalu suatu hari di gereja di Brunei itu mereka mengasihi waktu Indonesia lagi ngalami krisis tahun 98, 99 itu, mereka itu pulang, tahu nggak? Mereka saking mungkin nggak tahu ya, mereka tuh nggak pernah datang ke Surabaya kali.
Saya itu disuruh bawa pulang tuh macam-macam. Permen, crackers, beras. Saya bilang, kayak kita enggak kelaparan kayak gitu Mas Krisis gitu loh. Tapi saya mana bisa tolak. Saya mana bisa tolak, itu hatinya orang-orang di Brunei atas itu kan, di Borneo atas itu saya pernah ke rumah panjang 10 keluarga. Mereka nunjukkan kasihnya. Bukan seperti orang kota kasih amplop segala, enggak. Dia itu ambilkan mangga-mangga, petikan pertama, dia potongkan mangga, begitu banyak berapa buah, suruh saya makan. Dan saya dibisikin, orang sini sangat senang kalau kamu hargai mangganya mereka. Jadi saya makan mangga sampai kelempokan. Harus dihabisin kata mereka, kalau tidak dihabisin tuh mereka nanti merasa Anda tidak berkenan. Aduh, nah itu loh ngasihnya permen, crackers, beras. Saya bilang kita memang krisis tapi nggak parah ya. Orang sini bisa makan masih biasa. Ya sudah saya bawa pulang, overweight. Saya pikir-pikir lagi, saya bayar per kilonya lebih mahal daripada kiloannya, ngerti maksud saya. Aduh, orang Malaysia bilang alamak. Tapi saya juga nggak ada cash, saya running out of cash. Saya nggak bawa kredit card, zaman-zaman saya baru lulus sekolah, udahlah saya semuanya cash, zaman masih cash society. Ya, cash saya habis tahu di mana. Saya waktu di gereja lihat mereka, kegerakan saya nangis. Saya bilang, Tuhan, kami orang Indonesia harus lakukan sesuatu. Itu gereja bawah tanah. Tidak lama kemudian koran Australia menuliskan, mencatat, beberapa teman-teman saya di sana dipenjara karena iman. Saya kan kasihan. Tuhan bilang sama saya, kasihkan yang terbesar dari bilmu. Tuhan tolong Tuhan, aku di sini hari ini gagal tagih hutang, kerjasama sama orang Brunei, hutang tidak bayar, bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen itu loh yang biasanya, yang anak-anak Tuhan no problem, tidak ada masalah, polos baik. Ya sudah Tuhan, sekarang di sini misiku gagal, sekarang aku suruh dukung misimu, gimana toh Tuhan? Aku tagih hutang, datang ini untuk tagih hutang, nggak ditemui sama orang, ya sudahlah. Ya Tuhan bilang sama saya, kasih semua di dalam, sisakan hanya untuk uang taksimu ke bandara. Kalau Anda dengar gitu, Anda berharap Anda kopok rohani. Masuk semua, ceplus. Saya enak saya khotbah gini. Karena setelah ini langsung doa berkat. Paham maksud saya? Saya tidak pernah mau khotbah gini sebelum persembahan, kiranya manipulasi atau minta. No. Saya kasih masuk, blong, habis. Sampai di sana saya tunggu nih berkatnya mana. Masuk ke sana, orang-orang waktu saya check-in, kelebihan tolong ke situ, dia bilang per kilo segini, sekian $100. Saya garu-garu kepala, dari mana uangnya? Roh Kudus bilang sama saya jelas, masukkan, aku yang bayar. Ya Tuhan, kau yang bayar, mana uangnya? Nah ini antara bayar uang dengan ini sudah secepat menarik pelatuknya. Aku nih rasanya sudah ditembak di depan orang, nanti setelah saya bilang saya bayar, uangnya mana? Gak tahu, sepatu mau terima? Kan payah. You want to know what happened? Ada satu orang pria lari, ketika dia ketik kalkulator yang tunjukkan ke saya sekian. Dia lari, tepuk pundak saya, kasih saya amplop di tangan. Saya bilang, untuk apa ini? Ambil, Tuhan yang suruh, lari. Saya bahkan gak tahu dia siapa. Gak tahu dia siapa. Saya buka, persis, tunggu jangan tepuk tangan dulu ya. Persis nilainya dengan yang di kalkulatornya. Cuman ketambahan 1 nol di belakangnya. Ini beneran terjadi dan saya tercengang. Saya kaget. Hah? Saya bilang, Mbak, sepatu kuku masukkan sekalian, aku banyak uang sekarang. Rasanya tuh gitu loh, ngerti maksud saya. Saya kembali ke counter, di-check-in kan, saya dinaikkan ke business class. Di nomor 1 yang paling depan. Saya berkata, Tuhan, dan sejak hari itu saya pulang pergi Brunei. Saya bayar ekonomi, terbang bisnis selalu. Tidak pernah sekalipun saya tidak terbang bisnis. Saya simpan boarding pass-nya hingga hari ini. Bukan karena saya itu norak atau desoh gitu. Bukan. Tapi saya simpan itu sebagai pernyataan Tuhan, ajarkan seorang Philip Mantova yang muda baru mulai kerja dan pelayanan di Indonesia dan di Asia. I never owe you anything. Aku tidak pernah hutang sama kamu. Saya menangis sepanjang di pesawat, saya berkata, how great thou art. Kau luar biasa. Bahkan saya, orang kalau duduk di situ kan enak buat tidur apa segala, saya nggak tidur. Saya tegak dan berkata, oh my goodness Lord, you are good. Nggak nikmati sama sekali kursinya. Buat apa saya nikmati? Hadirat Allah. Kasih tepuk tangan Tuhan. Ini prinsipnya, dengan ini saya selesai. God gives you the seed. When He gives you the seed, don't keep it planted.
Tuhan memberimu benih. Dan ketika Tuhan memberikan benih itu, jangan disimpan. Taburkan. Tanamlah. Tidak semua jagung setelah dipanen, dimakan semua. Tidak selalu semua buah. Ada yang memang dikorbankan, tidak masuk perut. Tapi bijinya diambil untuk jatuh ke tanah. Ada uang, ada perhatian, ada kasih, ada berkat-berkat rohani yang lainnya. Yang Tuhan bilang yang ini gak boleh disimpan, ini taburkan. Dan engkau taburkan. Kalau Anda simpan, jadi mana yang basi. Taatlah, sebab kita hanyalah benih. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Praise the Lord. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Nyanyikan satu lagu. Apa ya? Lagu cepat Ki. Something. Nah itu dah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion sekali lagi. Puji Tuhan. Katakan kanan kirinya. Kamu adalah benih. Anda adalah benih. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur mata pas nuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Sekali lagi katakan, jika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan semua lakukan seperti saya yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Tepuk tangan di atas kepala kita, katakan dengan iman. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Sudah siap untuk pulang membawa berkas-berkasnya? Haleluya. Angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, pengertian dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus, kasih tak berkesudahan menyertaimu
segala pekerjaanmu dan keluargamu terutama. Mulai saat ini sampai seterusnya, pulanglah membawa damai sejahtera, aman di jalan hingga tujuan. Tuhan tidak meninggalkanmu, tak akan pernah menolakmu, tak satu pun sehelai rambut di kepalamu jatuh ke tanah tanpa sepengizinannya. Engkau adalah umat kesukaan Allah, umat pilihannya. Berjalanlah dengan Dia, Dia akan berjalan denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you.